Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah, biarpun siang-siang ini ya, jangan patah semangat kita belajar. Oke. Murid baru. Ibu, ada murid baru Bu di Jatisari. Oh, oke. Siapa namanya? Boleh kenalan dulu? Ayo kenalan. Ayo berdiri. Ayo berdiri, kenalan. Ayo kenalkan diri. Siapa? Kita tepukin dulu yuk. Ayo berdiri. Boleh dikenalin nama sama apa ya? TKP. Kita. Nama dan kita. Mana anaknya? Boleh berdiri? Belum punya anak belum punya anak. Ibu, ini Bu. Oke. Boleh maju kali ya? Maju tuh dia kamera. Jadi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desuryanti. Saya sudah menikah punya anak dua. Panggilannya siapa? Cita saya. Cita-cita saya menjadi guru. Jadi guru. Oke. Satu lagi. Ada dua? Udah Ibu, udah. Ada dua? Ini Nur Aisyah Ibu Atos. Oh ya udah berdiri juga, boleh kenalan. Soksa. Ayo. Sabija. Soksa. Samira. Kenalkan namanya ya. Tadi yang pertama namanya siapa? Desuryanti Ibu. Panggilannya siapa? Yanti bu, panggilannya Yanti. Desur. Desur. Oke, yang kedua siapa namanya? Yanto. Boleh berdiri. Aisyah. Oke. Cita-cita kamu apa Aisyah? Polwan. Bener, polwan ya. Saya tulis nih. Banyak yang mau jadi polwan atau kamu yang mau jadi polwan nih? Aku mau jadi polwan. Dia jadi pengusaha. Usaha. Oke, good. Oke, terima kasih ya. Selamat datang di kelas wirausaha. Kita lanjut aja. Nanti kalau teman-teman baru yang masih bingung, boleh nanya langsung. Sama mungkin teman-temannya bisa bantuin juga ya. Oke. Nah, lanjut. Kelihatan nggak layarnya? Kelihatan. Nah, sebelum mulai, Ibu mau tanya dulu nih. Kemarin itu kan kita ada tugas. Tugasnya itu udah Ibu lihat sebagian. Nah, cuma sebagian Ibu lihat juga ada yang belum ngumpul. Ini tolong dikoreksi benar atau enggak ya. Jadi takutnya ada yang Ibu belum tulis atau ada salah tulis ya. Nah, jadi nih dari Marga Mulia dulu ya. Kemarin itu kan pas yang minggu pertama. Itu udah disebutin beberapa yang Kita akan angkat Ibu. Ibu Sakro atas bu. Agli bu atas bu bio. Tadi tas dikirim. Tahu. Maaf nggak dengar. Nggak jelas kenapa?
Sandro Bu. atus. Nabi atus, Bu. Baru tadi gitu benar udah tinggal Oh, suaranya bergema lagi. Coba salah satu aja deh yang ngomong gimana? I love you. Ibu Novi Nuryani udah. Novi, yang di mana nih? Di Jatisari. Bu. Jatisari Novi ya? Ya. Amira dia udah Bu. Kurang. Amira Jatisari ya? Ya Bu. Kurang. Di saya kayaknya belum kekumpul, tapi nanti saya cek lagi ya. Terus siapa lagi yang udah? Adli Bu. Adli, oke. Terus siapa lagi? Manarul. Malari ya. Manarul. Ujang. Sahrul, terus Ujang. Yang. Terus siapa lagi? Berarti ini. Ya. Di kemarin itu di foto ya? Juga udah sempat di foto? Udah. Udah di foto, Bu. Oke. Berarti kayaknya ada yang nggak masuk ke di dokumen saya ya. Kalau dari Marga Mulia ada yang salah nggak nih? Kemarin Ibu cek, ini masih belum ada data fotonya. Cuma ini kan masih berupa tertulis di minggu pertama pas Ibu tanya udah ngerjain belum. Tapi udah ada fotonya belum, Marga Mulia? Udah tertulis tugasnya belum? Udah. Udah sempat difoto? Belum ya. Nah, oke. Jadi ini saya yang ini dulu deh. Yang belum ngerjain yang tertulis di sini bener nggak? Cika udah, Bu. Cika udah. Udah. Nah, berarti yang belum tinggal Adli sama Raffi ya? Udah, Bu. Adli. Adli udah? Oh iya, sorry Adli udah ditulis ya. Berarti tinggal Raffi. Iya. Raffi masuk nggak hari ini? Enggak. Oh nggak masuk. Oke. Terus kalau yang Marga Mulia ini udah Fahmi, Badrun, Sofi, Nita udah ngerjain belum? Marga Mulia? Fahmi mana Fahmi? Kami enggak masuk. Nggak masuk ya. Absen. Saya tulis dulu deh biar nggak bingung. Absen. Kalau Badrun? Badrun masuk? Masuk. Nggak masuk juga? Masuk. Masuk. Badrun belum ngerjain berarti ya? Sofi udah belum? Sorry nggak dengar. Badrun belum ya? Fahmi nggak masuk. Sofi udah belum? Udah. Kecuali Fahmi. Kalau Nita? Kita tadi kalau Udah belum Nita? Sudah. Udah. Oke. Berarti yang belum nih Ibu sebut lagi ya, jangan sampai salah ya. Fahmi tapi karena nggak masuk juga. Badrun ada ya? udah Badrun udah. Oh Badrun udah. Udah. Oh oke. Berarti yang nggak belum masukin itu yang absen hari ini ya. Benar nggak? Oke. Oke, ya udah. Nanti tolong dibantu di sini ada guru pendamping nggak? Nggak ada ya. Berarti salah satu aja minta bantuannya untuk pengumpulan foto, terus di WA ke siapa kontaknya ya, yang bisa nanti suruh WA ke saya gitu ya. Atau gini, saya juga ada nomor yang kalian juga kalau mau tanya apa aja juga bisa. Ini nomor saya ya. Chat. Kalau kamu mau langsung ngumpulin tugas, ada yang mau ditanyain, itu bisa langsung ke saya juga bisa. Tapi kalau misalnya mau ke guru pendamping atau kontak adminnya siapa yang di sana untuk dikasih ke saya bisa juga ya.
Sampai sini jelas ya? Oke, kita lanjut belajarnya ya. Ya, Oke, jadi gini, kemarin kan kita udah punya tugas, dan ini Ibu mau kasih tahu gimana sih cara penilaiannya kalau di wirausaha gitu kan emang kelas kita tuh agak berbeda ya dengan kelas-kelas lain karena kita ada praktek, ada diskusi, ada presentasi nantinya gitu dan ada kerja kelompok gitu. Nah, jadi di sini Ibu menilai itu bukan kayak nanti kamu ngumpul terus dapat nilai 100, dapat nilai 80 atau apa gitu enggak. Jadi yang dinilai pertama itu adalah usaha kalian. Ya. Kenapa? Karena namanya juga kalian tuh lagi mau jadi pengusaha, wirausaha, ya. Semuanya di dalam kelas ini itu dimulai dari suatu usaha pastinya kan. Apapun yang menjadi penilaian itu Ibu pasti pertama kali ngelihat dari usaha kalian. Ya, untuk memulai seorang wirausahawan atau pengusaha pasti dimulai dari sebuah langkah untuk mengusahakan sesuatu. Nah, di sini kelas ini tempatnya kalian benar-benar belajar dari nol. Atau bahkan kalau kalian udah tahu belajar dari mana-mana, di sini tempatnya kamu bertanya, mana kira-kira ini benar atau salah, ini langkahnya saya tepat atau enggak gitu. Jadi Ibu sekali lagi ingatkan supaya kalian juga saya makasih banget dalam dua kali ini kali ketiga pertemuan kita sebut adalah penjajakan ya karena kan Ibu juga belum pernah kita kelas yang begitu jauhnya ya kita remote ya dari Garut, Ibu di Jakarta, terus Ibu juga yang biasanya kalau ngajar langsung gitu ketemu langsung, ini kita sekarang memang online. Itu juga mungkin ada teknis yang nggak bisa benar-benar semudah kita ketemu langsung gitu. Jadi itu yang cuma itu bukan kendala ya, tapi kita harus komitmen sama-sama. Nah, yang Ibu mau ingatkan lagi, yang di awal itu tentang cara-cara kita belajar di kelas ini kan, ingat kan? Nah, ini Ibu mau kasih ingat nih, jangan sampai kalian salah nangkep gitu. Ini terutama bagi yang baru masuk ya. Jadi kita punya tiga tata cara di kelas. Saya coba lihat di depan deh. Jadi tata cara belajarnya itu yang pertama kita harus saling semangatin. Jadi kayak tadi kamu dimulai dengan tepuk tangan segala macam itu bagian dari kita ngasih semangat teman-teman kamu supaya benar-benar menjadi percaya diri ya. Dan di setiap usaha yang dia lakukan, dia ceritain cita-citanya, dia ceritain namanya, itu kan juga udah suatu usaha ya. Nah, ini yang kedua, ini yang saya jangan sampai kalian salah. Jadi, ingat nggak pas pertama kali kan memang Ibu kasih tugas nih pertama. Di tugas itu di minggu kedua ternyata banyak yang belum mengumpulkan. Nah, jangan sampai gara-gara ada kata-kata berani salah dan berani gagal, itu menjadi alasan kamu nggak ngumpulin. Ya, jadi sebetulnya tata cara kelas di sini tuh bukan berarti kamu bodoh amat, orang boleh salah kok. Bukan itu. Poinnya adalah kalau kamu udah dikasih sesuatu tugas, artinya kan kamu ada tanggung jawab, ya. Di situ adalah pembelajaran utamanya. Kamu belajar untuk bertanggung jawab. Nah, artinya apa? Artinya kamu punya amanah yang kamu emban untuk dikomitmen, kan dibilang untuk di minggu ke depannya. Nah, yang Ibu nilai di sini sebetulnya bukan hasilnya, belum hasilnya, tapi keberanian kamu untuk melakukan usaha. Ini mati ya? Jatisari hilang ya? Sorry, Marga Mulia. Ada?
Halo Marga Mulia. Oke, kedengeran ya Marga Mulia ya? Oke. Jadi saya ulangin lagi tadi ya. Jadi di sini adalah bagaimana kalau kamu misalnya masih ngerasa belum ngerti pun atau masih bingung segala macam, tapi kamu paling nggak berusaha dulu. Karena nilai itulah seorang pengusaha tuh dinilai dari situ dan eh, usaha kalau gini, kalau kalian tidak ada usahanya, artinya itu nol, ada tidak ada nilainya ya. Jadi seorang pengusaha kalau dia tidak melangkah kemanapun, dia akan gitu benar-benar nggak punya nilai apapun gitu. Jadi poin di sini pembelajaran kita ya. Jadi gini, kita di sini belajar juga dari pelajaran yang kemarin. Kamu nggak ngumpulin, misalnya ada beberapa yang belum ngumpulin. Jadi apapun tugasnya, kalian itu kan Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Kalau bingung, tanya. Gitu ya. Jadi kalau kalian nggak bertanya, artinya mengerti. Dan kalaupun nantinya masih di tengah-tengah bingung, nggak apa-apa. Tetap jalanin. Yang penting punya eh, track apa yang sudah kalian kerjakan walaupun itu salah gitu. Nah, jadi saya nggak tekankan lagi salah. Jadi bukan berarti boleh salah, artinya nggak mengerjakan, tapi boleh salah itu kamu sudah nih melakukan usaha yang sungguh-sungguh. Nah, buat saya, ketika kamu kemarin ada yang belum membuat tugasnya, itu kesungguhan kalian dipertanyakan gitu. Jadi seberapa besar sih kesungguhannya? Nah, itu yang kita sekarang jadi paham ya, kita pahamin. Jadi di sini sekali lagi kesempatannya bukan saya tidak akan mentoleransi ketika kamu tidak berusaha. Jadi sekecil apapun usahanya Ibu hargain. Dan di sini kan tadi udah terima kasih banget udah pada bikin tugas, tapi mungkin buat yang absen tolong diingatkan. Dan di sini Ibu nggak mau jadi beban dan malah menjadi takut enggak. Tapi balik lagi harus cari tahu kenapa saya nggak ngerjain ya gitu. Problem saya di mana, berat apa berat tugasnya di mana. Nanti kita sama-sama pelajarin supaya akhirnya bisa tercapai. Amin. Oke, kita balik ke sini ya. Jadi nanti satu demi satu, kalaupun ada yang bingung, boleh ditanya. Terus juga saya ulangin lagi, apapun yang nanti Ibu sampaikan apa dalam setiap kelas ini, Ibu akan menilai usaha kamu, apa usahanya, dan baru terakhirnya Ibu akan menilai hasilnya. Oke, kita lanjut belajarnya dulu. Nah, kita kembali masuk ke topik menjadi seorang wirausahawan. Jadi 2 minggu kemarin kita tuh udah belajar macam-macam wirausaha. Nah, ini contoh-contohnya nih kemarin ada yang udah Ibu tunjukin di videonya itu yang kerajinan kulit, terus ada pertanian, terus kemarin tuh ada juga tuh yang nyebutin dia pengen jadi skincare, tuh sempat lihat oh ini ada pengusaha skincare juga dan dia tuh kalau bisa dicari tuh dia bener-bener dari nol banget tanpa modal dia bisa akhirnya bisa membuat. Dan ada juga di pertanian dia bikin bumbu-bumbu yang dikemas. Ada makanan olahan. Nah, terus ini yang Ibu bilang wirausahawan jasa, kamu nggak harus produk itu berupa barang jadi, tapi bisa jadi barangnya itu bentuknya jasa seperti kemarin aku tanya di daerah kalian, oh ada sungai atau di Marga Mulia punya eh, apa keindahan alam apa nih Marga Mulia? Kenapa? Apa mungkin ada persawahan? Ada apa? Gunung. Curug. Ya. Curug. Nah, ada curug. Curug tuh air terjun ya. Nah, ya itu kan sebetulnya potensi ya.
Potensi. Nah, ini Ibu kasih contoh di Sentul. Di Sentul tuh dulu nggak ada apa ya, potensinya nggak ada yang tahu gitu. Tapi akhirnya ada seseorang wirausahawan yang membuat wisata trekking. Trekking tuh kayak jalan kaki eh, eh, menuju tempat wisata gitu, jalan di alam. Nah, itu akhirnya bisa jadi wisata itu tuh ngetop dan bisa jadi nilai usaha. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini sangat mungkin banget daerah kamu dikembangkan seperti itu gitu. Nah, di sini kita juga mau kalau berapa minggu 2 minggu kemarin kita nonton tentang kerajinan, kita coba yuk lihat di sini Ibu punya, kita nonton film dulu ya. Seorang wirausaha muda ini juga dari SMK Pertanian, berarti ini sama banget nih sama kalian nih, sama kamu ya. Dan bagaimana sih eh, caranya atau apa sih yang dia lakukan? Ini sejalan dengan kemarin kalian pada observasi ya, sebagai menjadi seorang wirausahawan seperti apa. Nah, ini masih muda juga, umurnya 20-an tahun ya, mungkin baru lulus SMK dan sudah jadi wirausahawan. Jadi kalian pasti bisa juga. Kita tonton bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Solehudin. Saya di Desa Mandalare, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan saya sehari-hari saya menekuni di bidang petani hortikultura, khususnya petani cabai. Mulai saya bertani, waktu itu saya lulus sekolah SMK, saya ditawari kerja dari salah satu perusahaan perorangan di salah satu kota terbesar di Jawa Barat. Udah memasuki waktu 1 bulan lebih, saya mulai berpikir, saya yang kerja tiap hari gitu kan, atasan yang enaknya. Kemudian dari situlah saya mendengar sebuah motivasi dari salah satu narasumber, jangan berharap jadi pekerja, tapi berharap menjadi pemilik. Dari situ saya berpikir, oh iya ya, daripada memperkaya orang lain, lebih baik memperkaya diri sendiri. Waktu memasuki 2 bulan saya bekerja, saya memutuskan keluar kerja, terus saya pulang kampung. Sesudah di kampung, saya bingung mau kerja apa. Kebetulan kan saya waktu sekolah SMK mengambil jurusan pertanian, ditambah lagi orang tua bekerja sebagai petani. Akhirnya saya memutuskan untuk bertani. Dalam bertani itu kalau rugi buntung, kalau untung tetap pulung. Mula bertani dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, berarti tahun, alhamdulillah, sedikit demi sedikit penambahan ilmu yang didapatkan dalam bertani, khususnya di inovasi dan teknologi di bidang pertanian. Saya kan untuk di tanaman cabai ini setahun saya nanam 2 kali. Misalnya saya nanam sayuran jenis lain. Kenapa saya nanam sayuran jenis lain? Karena kan waktu dari penanaman sampai pemanenan cabai kan lumayan menyita waktu yang cukup lama. Jadi saya menyibukkan diri menanam sayuran jenis lain supaya kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi. Penghasilan sampingan dari sayuran jenis lain, penghasilan pokok dari cabai. Untuk sayuran lain, untuk musim sekarang saya menanam tomat dan timun. Timun kan jangka panennya relatif singkat ya,
1 bulan lah. Untuk tomat di 2 bulan setengah ke atas. Jadi kan perputaran segi keuangan lancar itu alhamdulillah. Kenapa pilih bertani cabai? Ya karena cabai merupakan salah satu komoditas bahan pangan yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Cabai memegang peranan penting dalam lapisan masyarakat. Contohnya ya sebagai pemberi rasa, penyedap rasa, dan lainnya. Ini alasan saya menanam cabai karena memiliki harga yang lumayan tinggi di pasaran dan potensi nilai ekonomis yang tinggi di mata masyarakat. Harapan petani muda, semangat, jangan pantang menyerah. Kalian merupakan ujung tombak regenerasi petani di masa yang akan datang untuk penyedia bahan pangan, dan jangan pernah menyerah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Anggapannya petani masih dipandang sebelah mata, kan? Padahal sektor pertanian mempunyai peranan penting di dalam penyedia bahan pangan untuk ketahanan masyarakatnya sendiri, kan? Kalian menganggap petani sebelah mata, tapi kalian juga toh yang menikmati hasilnya. Untuk generasi pemuda-pemudi, ubahlah mindset dan pola pikir kalian. Jangan beranggapan petani itu kerjanya kuno, kotor-kotoran, panas-panasan, tapi buatlah kerjaan petani itu menjadi modern, praktis, inovatif, ditambahkan sekarang teknologi di sektor pertanian. Hitungannya harga jual lebih mahal dibandingkan sayuran jenis lainnya. Apalagi kalau pasokan cabai di pasar minim, harga cabai bisa berlipat-lipat. Alhamdulillah untuk panen kemarin harga cabai di angka 30.000 sampai untuk musim sekarang populasi tanaman cabai 20.000 batang tanaman. Untuk modal per tanaman berkisar di antara 5.000 sampai 7.000 saya. Untuk musim sekarang dikarenakan intensitas hujan cukup tinggi, tiap tanaman saya target satu tanaman menghasilkan produktivitas cabai di angka 1 kilo. Tinggal dikalikan, untuk populasi tanaman kan 20.000 tanaman, jadi 1 kilo dikali 20.000 berarti di angka tonase 20 ton. Itu kan kalau produktivitas di 1 kilo. Untuk pasaran sih saya misal harga di pasaran 20.000. Produktivitas tanaman menghasilkan 1 kilo per tanaman. Jumlah tanaman kan 20.000 batang pohon. Tinggal dikalikan harga pasar misal sekarang harga 20. Berarti 20.000 dikali 20 ton sama dengan ya 400 juta rupiah. Itu kotor. Tinggal potong modal cabai. Populasi tanaman 20.000, modal per tanaman 5.000, ya kalikan itu 5.000 kali 20.000 berarti 100 juta. Itu untuk modal sekali tanam cabai. Jadi kalau pendapatan bersih, jadi 400 juta dikurangi modal 100 juta, bersihnya 300 juta. Itu per 7 bulan.
hitung-hitung pendapatan per bulan, tinggal bagi gitu. Waktu nanam sampai panen biasanya menghabiskan waktu 7 bulan. Tinggal dibagi gitu kan. 300 juta dibagi 7 bulan. Berarti di angka 42 juta per bulan. Untuk luas lahan keseluruhan capai 1,5 hektar di musim sekarang. Pengobatan tergantung situasi ya. Kalau untuk musim sekarang ya dikarenakan curah hujan yang intensitas sangat tinggi, yang biasanya bisa disemprot 1 kali dalam seminggu, untuk sekarang paling di 2 minggu 1 kali. Untuk pemasaran di buah cabai, untuk grade A sampai B kita targetkan di supermarket, dan untuk grade B sampai ke bawah kita pasarkan ke pasar induk sama pasar tradisional. Gak ada petani, sampean mau makan apa? Awal mula saya membuka lahan itu dengan modal hasil kerja 2 bulan di perantauan ya. Hasil dari 2 bulan kerja itu cukup untuk 2.200 batang tanaman. Di pertengahan budidaya, cabai saya tuh terkena serangan lalat buah. Dikarenakan ya pemeliharaan saya tidak baik. Pas panen ternyata cukup sampai dengan modal. Jadi untuk tenaga kerja mah tidak terbayar, tapi saya coba untuk tidak frustasi, coba lagi. Kemudian ya saya menanam lagi, beda jenis cabai ya. Yang pertama kan saya menanamnya cabai varietas CMB, gitu, cabai merah besar. Kemudian yang kedua saya menanam cabai varietas keriting. Alhamdulillah di segi produktivitas sesuai target, tapi terkendala di masalah harga. Karena kan waktu itu tuh lagi musim gencar-gencarnya virus corona. Jadi pembelian di pasar tuh sangat kurang. Sudah beres corona, saya mulai bangkit. Saya coba menanam 2.200 lagi. Alhamdulillah, itu kan dari segi produktivitas sama harga sesuai lah. Waktu itu harga 1 kilonya 30.000. Dari situ alhamdulillah saya memperluas lahan. Daripada mempergaya gaya hidup, lebih baik saya memperlebar usaha budidaya. Alhamdulillah kan sampai sekarang. Untuk kunci sukses yang pertama, jalankan salat yang 5 waktu. Yang kedua, sayangilah orang tua. Yang ketiga, sodakoh. Insya Allah, kan. Untuk anak-anak generasi muda sekarang, ubah pola pikir lah, jangan stuck di situ-situ aja. Mumpung kalian masih muda, gitu kan, kembangkan bakat dan asah skill baru. Mumpung masih muda, jadi ya kerja keras lah, semangat. Saya Ujang Solehudin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial. Nah, kita udah nyimak ya. Ini nih sama banget ya, berarti lulusan SMK dari pertanian, umurnya 21 tahun, kurang lebih berarti bedanya berapa? 4 tahun sama kalian ya? 5 tahun sama kalian. Nah, dari situ kalian bisa belajar dari apa yang udah disampaikan sama beliau, Kakak Ujang ya namanya ya. Nah, bayang ya ada. Dari situ Ibu mau tanya nih, sorry. Dari video tadi aja deh, Ibu mau tanya dari kalian nih, kira-kira pengetahuan baru apa sih yang udah kalian simak, yang kalian bisa dapetin? Coba, salah satu aja. Ya, Apa?
Pantang menyerah. Pantang menyerah banget itu. Apalagi? Motivasi. Motivasi. Apalagi? Semangat. Semangat. Apalagi? Bekasi. Tidak putus asa. Tidak putus asa. Tidak Tidak. Apalagi? Ajit. Coba. Oh. Kenapa? Rajin sodako. Bener loh ini. Terus apalagi? Makan. Hah? Oh, tidak mengutamakan gaya. Tidak mengutamakan gaya. Makan sarapan, bukan harapan. Di sisi atau modal atau apa ya tadi itu ada yang bisa kalian serap nggak tadi kira-kira? Pak Bu, Kalau dari sisi memulai atau permodalan atau apa tadi kalian ketangkep nggak kira-kira? Dia gimana tuh? Ada yang bisa kasih tahu? rahasia. Pemuka tanah di Bapak sehektar. Kenapa? Tanah Sehektar. berapa hektar tadi? 1,5. 1,5 hektar. Dia dapat dari mana itu tanahnya? Bapaknya. Kerja. Bapak nabung. Kerja dari hasil usaha dia bekerja ya. Kerja dari hasil usaha sebelumnya. Terus apa lagi? Udah ya, tapi kalian kebayang ya maksudnya. Nah, jadi kalian bayangin nih, kalian 5 tahun lagi kira-kira harusnya juga mampu menjadi seperti si Ujang ini. Karena kalian memang punya niat yang kuat, motivasi. Ya ini tadi yang tadi kalian tulis semua. Dari situ kalian tadi diawalin dengan belajar dulu dengan bekerja di orang lain. Dari situ sembari belajar dia kumpulkan modal. Tapi dia punya visi yang beda dari orang. Memang ada orang yang mau menjadi seorang pekerja yang digaji. Tapi seorang wirausaha itu bedanya dia yang memiliki usaha itu. Nah, disinilah kalian belajar dari mana mulainya, bagaimana ngelolanya, sampai menjalankannya gimana gitu di sini. Jadi apapun Ibu kan selalu nanya di awal ya, apapun cita-cita kalian di awal, ilmu tentang wirausaha ini itu udah pasti kepake banget buat apapun, mau jadi guru kek, mau jadi dokter, mau jadi pemain bola gitu. Karena ini sifat mental yang sangat bagus ya, yang bisa kalian serap dari belajar tentang wirausaha ini. Karena siapa tahu nantinya, biarpun profesi kalian seorang pekerja atau juga ikut orang, nah suatu hari nanti ternyata ada kendala, kalian sudah bisa melakukan usaha kalian sendiri dengan hasil yang kalian pelajarin saat ini. Tuh, ya. Nah, pertanyaannya sekarang kita kan mau mulai belajar nih. Kemarin-kemarin kita sambil ngobrol-ngobrol segala macam, nanya-nanya. Nah, sekarang ada yang tahu nggak sih mulainya dari mana untuk jadi wirausaha? Dari nol. Apa? Dari nol. Dari nol. Nah, dari nol itu kan untuk menuju setelah nol itu apa? Ya, di sini kita mulai belajar ya. Di sini kita kenalin tahap-tahapan untuk proses berwirausaha. Jadi yang pertama, itu kita ada tahapan memulai. Selanjutnya, tahap pelaksanaan, kemudian tahap untuk selalu mempertahankannya, dan yang terakhir, tahap untuk mengembangkan. Ya. Nah, ini kan tadi pertanyaannya, gimana sih cara mulai?
Nah, kemarin tuh kita udah coba-coba nih, tes-tes juga gitu. Ingat nggak yang minggu lalu kita bagi dua orang ya, bagaimana kita memulai dari ide produknya, ide usahanya. Jadi eh, kalau mau wirausaha, mungkin nggak ada produknya. Mungkin nggak kalau mau usaha tapi kamu nggak punya produk, mungkin nggak? Mungkin kan? Nah, berarti gimana caranya kamu harus punya produk, mau itu bentuknya fisik atau jasa, bentuk produk real atau jasa. Yang minggu lalu juga Ibu udah jelasin ya. Nah, terus em, produk itu atau ide usaha. Jadi kamu sebelum itu kamu harus punya visi dulu, ngayal-ngayal dulu. Kemarin tuh siapa tuh yang punya hobi ngayal? Ngayal yang positif gitu ya. Untuk menjadi sebuah visi, untuk menjadi mimpi kamu. Kemarin tuh saya suka banget, ada yang mau jadi pengusaha, ada yang em, apa saham, bahkan ada yang mau eh, bikin tambang emas gitu ya. Segala macam Ibu kemarin lihat-lihat lagi, oh ini apa namanya beragam banget gitu. Cuma ada satu hal, jangan sampai kamu cuma hanya angan-angan kosong ya. Nggak apa-apa di sini kamu ya kayak kita waktu kecil ya, waktu masih PAUD gitu, ditanya cita-cita apa, polisi, dokter, apa segala macam gitu ya. Itu untuk eh, pandu kamu ya. Tapi semakin kamu dewasa, kamu harus semakin tajam dengan menggali potensi ada di dalam diri kamu. Benar nggak sih saya menjadi dokter? Saya takut nggak sih dengan darah misalnya gitu. Kalau kamu lihat darah aja udah langsung mau pingsan kan juga nggak mungkin ya jadi dokter gitu kan. Atau, nah itu bagian dari pengenalan diri. Nah, kalau tadi eh, Ibu kaitin dengan berhayal tadi, mungkin nggak sih saya nantinya punya tambang emas gitu. Nggak apa-apa kita ngimpi setinggi langit, tapi makin dewasa kita realitasnya mampu nggak atau jalan untuk menuju sana bagaimana, mulai dari mana, ini yang kita pelajarin. Jadi jangan sampai benar-benar jadi cuma sekedar angan kosong, kan sayang gitu, kita rugi waktu. Harus kita mempelajari itu untuk menjadi skill kita. Jadi itu pertama idenya. Jadi kalian pikirin lagi gitu. Kan Ibu tanya, kamu mau jadi pengusaha apa sih? Eh, Kamu pikirin ulang ya. Kamu pikirin ulang. Ini buat belajar ya, bukan kalau nantinya memang amin, syukur-syukur menjadi itu, alhamdulillah. Tapi dalam proses belajar ini, aku mau kamu beneran bayangin dengan segala macam potensi kamu yang ada. Saya punya skill masak gitu misalnya. Oh, berarti saya kayaknya bisa deh ini bikin sesuatu yang berkaitan dengan memasak misalnya ya. Atau saya belum punya suatu skill yang apapun, tapi kamu sangat berminat dengan skill apa dengan bidang itu. Nggak apa-apa juga. Kamu kan bisa belajar dari nol. Tuh ya. Terus yang kedua, riset pasar. Ini bukan pasar-pasar induk atau pasar apa namanya yang ada di wilayah kalian, bukan itu. Poinnya adalah pasar tuh artinya adalah market. Market tuh adalah orang-orang yang membutuhkan barang itu. Jadi kamu lihat, kamu riset eh, seberapa banyak yang orang-orang butuhkan terhadap barang yang akan atau produk yang akan kamu jual atau kamu produksi. Jadi kamu pahamin. Jadi jangan sampai kamu udah bikin sesuatu, tapi kamu nggak ketemu nih yang mau kamu target pasarnya siapa. Jadi barang kamu akan jadi numpuk. Nah, itu ada ilmunya tersendiri. Nah, kita bakal pelajarin nanti juga, gitu ya. Kemudian perencanaan. Ini penting banget. Gimana kamu menyusun rencana usahanya. Kamu udah punya produknya,
Tapi kalau kamu nggak direncanain, itu kamu akan kebingungan sendiri. Ini gimana ya gitu diapain ya ini ya kalau udah jadi gitu ya. Nah, kemudian memulai juga dengan sumber daya. Sumber daya itu bisa jadi manusia. Jadi belum tentu kamu misalnya kamu suka kayak tadi tuh kamu suka bertanam cabai. Tapi kamu belum tentu bisa ngelakuin beribu-ribu pohon sendirian. Nah, kamu kan harus cari partner, kamu cari orang kepercayaan yang bisa bekerja bersama gitu. Jadi ibaratnya merekrut karyawan, merekrut teman kerja gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Jelas nggak kira-kira? Ya. Nah, dari situ nih udah kita Ibu cuma sekilas dulu ya ke tahap pelaksanaan. Jadi sudah semuanya matang, kita memulai operasional gitu. Jadi oh sorry ini operasional nih. Kali operasional nih bukan ini. Maksudnya bagaimana dalam perjalanannya melakukan usaha tadi. Jadi dari mulai distribusi itu ada yang tahu artinya distribusi nggak? Distribusi itu adalah bagaimana kita memindahkan produk kita ke tempat lain. Jadi mengecerkan lah kasarannya. Jadi misalnya nih kemarin ada yang pengen pengusaha Indomaret gitu. Di situ kan ada barang di Indomaret. Nah, sedangkan barang itu tadinya ada di mana? Misalnya di luar kota. Nah, perjalanan barang itu menuju Indomaret itu namanya didistribusikan. Gitu. Jadi itu bagian dari operasional. Kemudian, nah, memasarkannya. Kalau tadi kita baru meriset, melihat bagaimana sih ini dibutuhkan. Kalau memasarkan itu bagaimana barang ini udah dibutuhin, gimana caranya nyampe ke konsumennya, terjual, dibeli. Jadi gimana strateginya? Nah, ini mungkin malah kalian banyak yang udah tahu. Soalnya Ibu dengar ada yang udah jadi afiliator, udah ada jadi konten kreator. Itu sebetulnya cara-cara memasarkan. Ya, jadi yang udah kalian lakukan itu belum menjadi wirausahawan, tapi bagian dari pelaksanaan berwirausaha. Ya, jadi bagus juga itu sebuah ilmu gitu yang bisa mendukung. Tapi yang Ibu mau kalian tuh benar-benar utuh. Jadi lebih tinggi lagi nilainya. Kalian bukan sekedar menjajakan produk orang, tapi benar-benar kalian pemilik usahanya. Ya, dan termasuk bagaimana strategi pemasaran. Dengan diskon, promo, buy one get one, kalau ada yang tahu kan beli satu gratis satu, itu bagian dari memasarkan. Keuangan ini penting banget. Kayak tadi kan juga dia udah secara di video tadi menjelaskan ya. Tadi ada yang dengar nggak bagaimana modal dikurangin, keuntungan dikurangin modal gitu. Udah ada di sini belajar matematika kan ya? Tadi pengurangan dan penjumlahannya udah cukup jelas kan, kalian bisa juga ya melakukan itu ya? Ya, sedang belajar ya. Oke. Jadi itu nanti sambil berjalan kita kelola uang-uang yang masuk, uang keluar, jangan sampai jadi kerugian di situ. Itu juga kemarin sekilas baca udah ada tuh yang di PR-nya bagaimana seorang peternak ya kalau nggak salah ya modalnya berapa, keuntungannya gimana, itu bagus banget. Terus juga mempertahankan. Nah, udah dilaksanakan, ini salah satu yang berat sebetulnya. Makanya dibutuhkan pantang menyerah. Berat dalam artian bukan berarti sesuatu yang kalian hindarin, enggak. Tapi ini yang namanya ikhtiar. Pasti ada usaha lebih gitu. Dan untuk mencapai yang lebih lagi. Nah, gimana tuh caranya? Dengan menjaga kualitas. Kayak tadi cabai, kualitasnya ada yang kena hama apa segala macam. Nah, itu gimana dia bisa terus bagus gitu ya. Terus gimana
kamu jagain pelanggan. Udah punya nih kayak misalnya kemarin kita tonton yang pengusaha tas gitu. Dia kontak-kontakan sama pelanggannya pengennya apa, sukanya seperti apa. Nah, itu bisa dipertahankan dengan menjaga hubungan baik gitu ya. Sampai kita tahu nih maunya pelanggan seperti apa. Terus persaingan. Nah, kalian jangan takut dengan persaingan. Makanya ibu di sini ngajarin harus berani benar-benar. Karena orang wirausaha atau buat ibu ya, wirausahawan tuh bagaikan seorang kesatria. Jadi dia benar-benar bisa berjuang dan buat apapun itu, usaha apa, cita-cita atau apa yang kalian mau ke cita-citakan itu memang harus berjiwa itu. Gitu. Jadi nggak mungkin nggak ada persaingan kan, kayak tadi cabe pasti ada, skincare, apa semuanya. Jadi bagaimana kalian berstrategi di pemasarannya. Ya, insya Allah juga kita sedikit-sedikit akan belajar ya. Nah, yang terakhir, bagaimana di tahap pengembangan ini, gimana nih udah stabil, tapi kita pengen lebih lagi gitu karena permintaannya lebih banyak bisa jadi atau bahkan ini kita sekarang kan udah digital ya, udah pasarnya global, artinya seluruh dunia. Jangan-jangan cabai kita bisa diekspor nih luar negeri gitu, ada permintaan. Nah, itu bisa dipelajarin. Mencari peluang barunya, pembeli-pembeli baru gitu ya. Memperluas pasar, tadi jangkauan ekspansi gitu atau ternyata kebutuhannya lebih tinggi lagi, harus punya pabrik bahkan gitu. Itu sangat-sangat mungkin dan itu sangat-sangat mungkin dari benar-benar seseorang yang ada dimanapun saat ini. Bahkan kalian pun bisa. Karena tadi semua udah nggak ada batasan. Bisa lewat digital ini semuanya. Ya. Dari 4 tahap ini ada yang kurang jelas nggak kira-kira? Jelas. Mas ya. Oke. Nah, kita bikin studi kasus ya. Ibu mau cerita dikit. Ini adalah ibu sendiri studi kasusnya, ya. Jadi ibu selain guru, ibu nih guru sebetulnya sampingan. Sebenarnya ibu adalah seorang wirausahawan juga. Nah, uh, uh, zaman berapa tahun yang lalu ya, mungkin 15 tahun yang lalu ya kira-kira mungkin ibu masih setelah lulus ya. Ini kalian masih ngalamin koran nggak sih? Tahu koran kan ya? Tahu. Ini ibu sampai diliput di koran, tapi maaf ini karena waktu itu belum berhijab jadi dipotong kepalanya. Jadi ini sampai diliput di koran. Jadi ini bukan pamer ya, ibu cuma pengen sharing pengalaman. Siapa tahu bisa jadi apa namanya inspirasi buat kalian. Jadi di sini ibu bilang kan entrepreneur sendiri adalah artinya wirausahawan. Jadi kala itu sama. Dimulai dari mana sih mulainya? Dimulai dari apapun yang kita minatin dulu. Jadi ibu backgroundnya adalah sekolahannya adalah desain komunikasi visual atau desain grafis. Ada yang tahu nggak desain grafis ngapain? Hmm? Ya, udah tahu ya. Desain grafis tuh orang yang bikin desain untuk mungkin di poster, di apa namanya di digital, pokoknya semua yang berkaitan dengan grafis dan layout gitu. Nah, dari situ ibu bekerja di namanya advertising agency, itu adalah perusahaan periklanan atau membuat iklan. Kalau kalian suka nonton TV, ada iklan produk A, B, C, D, produk ini, produk itu. Nah, ibu salah satunya membuat dulu bekerja di perusahaan yang memproduksi iklan itu. Nah, cuma karena ibu mungkin pengen punya usaha, dimulai dari buat bantal. Jadi bantal yang didesain
apa namanya sarung bantalnya dengan gambar-gambar yang ibu desain sendiri. Dengan modal yang juga sangat kecil dan hanya dari kamar di rumah sendiri, akhirnya tanpa modal promo apapun bisa berkembang. Ya singkat cerita semakin berkembang dan tadi dijual secara online juga sampai akhirnya bisa diliput seperti tadi ya direkam, masuk TV, masuk koran gitu ya karena keberhasilannya bisa menjadi inspirasi orang lain gitu. Nah, lebih seperti itu. Jadi kalian bisa juga nih dari apapun yang kalian sukain dulu, minatin dulu gitu untuk dikembangkan. Nah, itu kan tadi saya cerita dari tahap memulainya gitu. Jadi punya produknya dari bantal, tapi bantalnya itu nggak kepengen yang biasa-biasa aja, digambar-gambar, dicetak di sarung bantalnya, dijual sampai sekian lama itu mungkin sekitar 10 tahun ibu jalankan itu nggak hanya bantal ya di situ bikin tas bikin apa namanya menerima juga titipan teman-teman yang bikin kerajinan di situ ada kerajinan rajut bikin buku gitu ya bikin hiasan. Nextnya tadi nih sampai akhirnya usaha itu harus terhenti. Ini yang saya mau garis bawahin. Jadi yang namanya usaha itu kan tidak linear terus gitu, yang benar-benar langsung sukses terus bertahan. Ada turunnya. Nah di saat turun itu benar-benar juga udah kehabisan modal dan ibu juga pasti sibuk di kantor. Akhirnya karena ibu punya jiwa wirausaha, kayak merasa, aduh masa sih berhenti begitu aja. Nah, yang tadi di tahap pengembangan itu nggak ada salahnya kita tiba-tiba berubah bisnisnya, gitu ya. Kan ada juga tadi yang kemarin itu ditunjukin dari awalnya bikin handphone case, jaket, akhirnya kertas. Ini ibu juga tempat yang usahanya karena usahanya juga udah nggak berproduksi, ibu berpikir keras bikin apa ya, akhirnya ibu pindah ke usaha jasa. Jadi tempat tadi ibu renovasi, dibagusin untuk jadi penginapan. Jadi dalam di tempat usaha ibu itu yang tadinya menjual toko menjual barang, akhirnya sewakan untuk jadi penginapan. Nah, dan itu berjalan sampai sekarang. Ini ibu pasarkan di aplikasi juga dan alhamdulillah dengan rating yang baik gitu. Jadi aja untuk nunjukin bahwa dalam perjalanan usaha itu sendiri pasti mengalami naik turun. Makanya kita pantang menyerah. Pantang menyerah tadi ada badai, ada segala macam, kita harus belok ya belok aja gitu. Ya, oke. Nah, ini sejalan dengan yang tadi ya, Ibu mau kita latihan. Latihannya ini bisa lanjutan dari yang kemarin, yang berdua-berdua, sama kalian mulai coba memikirkan ulang. Yang tadi Ibu bilang pura-pura jadi pengusaha, tapi bener nggak sih itu yang pengen bidang yang dijalankan? Ya, ini kita punya waktu 30 menit ya. 30 menit sambil Ibu Silas jelasin lagi. Kemarin kan kalian udah punya hayalan mau jadi pengusaha apa gitu ya? Nah, dalam ini untuk jadi PR kalian aja deh. Jadi di minggu depan kalian pikirkan ulang dan kalian tulis
di buku dengan minat yang kalian milikin, dengan keahlian yang kalian milikin, kira-kira kamu mau jadi wirausahawan apa? Ya, ini perorangan. Jadi kita dalamin ulang. Kalau kemarin di 2 minggu kemarin kita ibaratnya cuma main-main ya, hanya ngayal-ngayal tapi tanpa ini yang jelas. Ya, sekarang kalian resapin lagi. Ya, di tugas yang ketiga berarti ya, di tugas ketiga ini kalian hanya menuliskan kalian pengen jadi usaha apa, wirausaha apa, dan kenapa kalian memilih itu, dan kira-kira memulainya bagaimana. Ya, jadi kalian balikin lagi, oh saya ternyata minatnya main game misalnya ya, jadi wirausaha apa ya gitu. Tapi misalnya ternyata itu stuck ya, Bapak mentok, ini kayaknya nggak bisa diapa-apain deh. Biarkan itu jadi hobi kalian aja. Tapi kalian misalnya interest dengan, oh di daerah saya ada pengusaha telur nih kali ya gitu. Apa pengusaha telur ini saya mau ini ya, apa namanya, kembangin jualin telur-telurnya dia di tempat lain ya, jadi membantu distribusi ya gitu, itu kan juga bisa misalnya ya, atau ayam atau cabe atau apa. Inspirasi dari si Ujang tadi ya, atau saya apa jadi pertanian aja ya, itu kalian benar-benar rasakan, resapin ya. Jadi di sini simulasinya lebih serius lagi supaya kalian juga bisa membayangkan secara realitas gitu ya. Nah, di sini pilih yang benar-benar sesuai tadi minat, bakat, karena dalam perjalanannya tadi ada naik turun bisnisnya, kalian kalau itu memang kalian suka, akan lebih mudah pertahankannya. Nah, tapi juga yang nggak jangan dilupain, nanti kita riset. Nah, ini yang keduanya ya, nanti bisa setelah minggu depan kita mencoba melakukan riset di produknya ini. Kira-kira yang kamu pilih ini udah bener atau belum sih? Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Siap. Jelas ya. Jadi jangan balik lagi ya, yang ibu nilai adalah usahanya. Jadi jangan sampai nggak bikin, karena juga ini jadi patokan kalian nanti simulasi menjadi pengusaha. Jadi tolong tuliskan dan difoto lagi dan dikirimkan dikasih ke pembimbing yang nanti berupa foto. Oke. Nah, ini selanjutnya Ibu mau mengingatkan yang tugas kemarin. Mas sudah ada yang Sudah ada yang setengah bikin kan ya? Masih ada kan ya ininya pekerjaan yang kerajinan. Oke, ini kemarin temennya masih berdua masih ingat kan ya siapa sama siapa? Masih bertiga, Bu. Ada yang bertiga ya? Nanti Ibu catat aja deh sekarang biar nanti ini ketahuan. Oke, dimulai dari Marga Mulia, siapa namanya? Mulai dari yang paling depan siapa? Citra. Citra sama siapa? Citra sama siapa? Ya, Citra sama siapa? Sama kedengeran, maaf. Sama Kika. Sama siapa? Kika. Nah, Citra sama Kika ya. Terus yang kedua siapa sama siapa? Adli sama
Kita nih, siapa? Adli sama siapa? Boy. Boy. Boy itu siapa ya nama aslinya ya? Lupa deh. Ujang Boy ya. Kika, Adli, Ujang. Terus siapa lagi? Dimas. Dimas sama Siska. Siska. Oke. Terus siapa? Novi, Bu. Novi sama Rahma sama Desuryanti. Novi, Rahma sama Desuryanti. Sahrul, Bu. Suryanti. Terus Sahrul sama Cicak. Hah? Sama Kika. Pita, Sin, Bu. Bu. Nita. Ya. Ya. Siapa? Saya kedengeran. Sahrul sama siapa? Maaf. Roma. Bebas, Bu, bebas. Kika, Bu. Kika, weh. Hah? Sama Kika, Ibu. Kika. Oke. Loh tadi Kika bukannya udah ya? Beda sekolah. Citra berarti sama siapa? Roma, Bu. Sendiri. Citra. Bebas, yang berapa, Bu? Citra sama siapa tadi? Hamidin. Sama Kika. Hah? Oh, Kika. Oh, orang. Gak kedengeran. Atau gini. Ini kan kendala suara ya. Kalian tulisin aja. Jadi pokoknya Ibu bebasin ya. Kalian berdua sama kalau ada yang ganjil akhirnya bertiga. Kalian bebasin temen kamu siapa. Tapi kita lanjutin. Kalau tadi kan kita belajar tentang proses wirausaha sampai ujungnya gimana. Nah, terus juga hari ini tadi kita nonton bagaimana seorang wirausahaan pertanian ya dengan segala macam ceritanya dia. Nah, sambil jalan kita melanjutkan untuk membuat produk. Kenapa? Karena kan kita nggak mungkin nih praktek menanam gitu. Kalian sudah belajar pertanian, udah belajar menanam. Nah, mencoba membuat produk itu dari sisi kerajinan. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan ya, kalau dari proses membuat produk itu kan pertamanya nyari ide dulu nih. Terus kan ibu suruh nanti bikin gambarnya seperti apa. Dari oret mau bikin ini, mau bikin itu segala macam. Akhirnya yang terbaik adalah ini A nih yang paling baik gitu. Nah, habis itu direalisasikan barangnya. Akhirnya kita merancang perencanaan produksinya. Jadi ini bisa berupa kalau tidak memungkinkan dibentuk barangnya, kita membuat sampai sisi desainnya aja. Tapi desain ini harus kamu pikirkan sampai benar-benar real banget. Emang bisa nih kalau diproduksi gitu. Jadi bukan sekedar hayalan yang nggak nyata, tapi bahannya ini, modelnya ini, itu jelas gitu. Ya, jadi ini Ibu kasih inget-ingetin lagi ya. Jadi kenapa di sini memilih kerajinan? Karena pertama kalian akan belajar gimana sih untuk memulai usaha kerajinan. Terus yang kedua, kalian di situ ada potensi barang apa di daerah kalian yang bisa dikembangkan gitu. Termasuk karena kalian Indonesia itu sangat kaya sekali ya budayanya. Kalian bisa mengkombinasikan potensi budayanya yang tadi ya apa inspirasinya dari tarian, dari pantun mungkin, dari cerita rakyat gitu ya, untuk digabung dengan materi yang kalian sudah milikin gitu di sana. Dengan contoh-contoh seperti ini. Ibu bilang lagi ya, kayak misalnya di daerah kalian terkenal ada binatang unik gitu ya, si bangau ini misalnya burung enggang gitu, terkenal gitu. Nah, yang di daerah lain nggak ada. Nah, ini kan potensi ya sebetulnya untuk bisa dikembangkan jadi contohnya desain selendang gitu. Gitu. Jadi ini
kita membayangkan bisa membuat produk seperti ini gitu. Jadi kemarin kan ada nih yang juga suka bikin fashion ya, desain fashion. Coba aja kita explore gitu. Kamu bagaimana apa ya, mengeksplorasi, menuangkan bakat kamu dalam membuat karya ini gitu. Jadi di sini kita berkarya apapun itu ya. Mau jadi fashion kah, jadi peralatan apa namanya, perabotan kah gitu. Yang penting kalian juga pikirkan ini kira-kira bisa dipasarkan atau berdaya jual atau enggak ya. Jadi dari sini kalian masih punya waktu sedikit lagi ya. Udah kita sampai jam 3 kan ya. 15 menit. Kalian mulai. Jadi kalian kenapa? Oh, nggak ada yang ngomong ya. Ya, jadi kalian teruskan yang udah kalian bikin nih berdua-berdua tadi sampai nanti kita 10 menit kalian berdiskusi lagi. Kemarin kan kepotong ya, berdiskusi lagi sampai 10 menit kalian kasih tahu kira-kira ide kalian apa sih sebelum benar-benar kalian gambar. Atau di sini udah ada yang minggu lalu udah ada yang punya ininya belum? Idenya belum? Udah Citra. Udah ya. Nah, kalau ada yang udah, coba yuk satu-satu kira-kira proses di pencarian idenya apa? Idenya mau bikin apa? Pak, siapa tadi yang mau mulai? Citra ya? Citra. Sama Vika. Citra sama siapa? Vita. Vika. Nggak denger. Ada namanya Nita sama Kika. Oke, nggak apa-apa. Ayo ceritain apa idenya apa? Gabut bu. Ya, depan Bu. Kenapa? Kenapa? Sorry nggak dengar kenapa? Dengannya ngelek bu. Jam bu. Bu. Hujannya nggak hujan. Jadinya nge-lag hujan. Oh, nggak kabut. Kenapa nggak kedengeran? Ini ya. Sinyalnya nggak bagus ya? Apa gimana? Ya katanya bu. Bu lagi hujan. Oh, lagi hujan. Oke. Ya udah. Kalau misalnya nggak gini, saya mau nanya aja sih. Di sini ada yang udah kemarin kan sebetulnya juga udah setengah jalan nyari idenya. Di sini udah ada yang siap belum? Kalau udah ada yang siap kita diskusiin bareng. Belum. Nah, Belum. ya kalau belum, Ibu kasih waktu 15 menit. Kemudian apa namanya? Kalian oret-oret aja sama kalau nanti waktunya ternyata habis dan belum sempat ngasih tahu, nanti kita lanjutkan minggu depan. Tapi minggu depan ya kita per kelompok akan menyebutkan satu persatu gitu ya. Oke, paling kayak gitu. Sambil jalan di sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini kalian bisa catat atau kalian bisa apa namanya foto gitu ya. Kira-kira mulainya tuh dari sini nih. Oh ya di sini Ibu kan belum tahu ya sebetulnya kalian akses internet tuh mudah nggak sih? Dari handphone bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke. Kemarin tuh Ibu emang awalnya Ibu pikir kalian masih sangat apa ya terbatas ya aksesnya. Jadi
setelah tahu sekarang seperti ini, sebetulnya kalian sangat bisa banget nih nyarinya dari riset di internet gitu ya. Dan barang-barangnya pun kalian benar-benar bisa explore banget. Kayak tadi Ibu kan eh, memulai usaha dari bantal. Itu kan bayangannya orang emang kepikiran mau usaha bantal gitu ya. Ternyata ada pasarnya, ada peminatnya gitu. Nah, kalian juga sekarang karena juga tidak terbatas ininya ya, bisa jadi kalian eksplorasinya nggak hanya di sekitar. Kalian juga bisa ngeriset di luar sana, tapi pastikan memang itu kalian pahamin bahan bakunya. Pahamin bahan bakunya, terus cara mendapatkannya juga mudah. Ibu sih berharap semakin sedikit modal yang dikeluarkan, semakin baik. Kalian nggak perlu punya modal apapun kalau bisa gitu. Makanya Ibu mencoba memulai dari yang ada di lingkungan kalian. Aku mau itu apa namanya kayu-kayu bekas gitu. Nah, atau kemarin kan Ibu juga dengar nih, ini inspirasi aja ya buat diskusi. Ada katanya di daerah kalian itu terkenal dengan jati. Nah, jati itu misalnya nih, nah kalian punya inspirasi, oh saya mau bikin perabot yang unik, yang desainnya beda dari yang ada. Kalian juga bisa browsing nih desain-desain yang nggak pernah dibuat orang sebelumnya. Nah, di situ kalian akan bisa punya nilai lebih, ya. Jadi nanti kalian bisa tuh berdua, nih kan kita riset berdua-berdua ya. Gambar apa sih atau barang apa sih yang kira-kira diminati oleh eh, pasar. Jadi selain apa yang kamu suka, kalian harus bisa memikirkan konsumen sukanya apa, ya. Jadi kayak misalnya eh apa ya contohnya? Kalau sekarang tuh yang disukain kira-kira konsumen tuh sukanya apa sih? Kalau kamu pernah merhatiin nggak sih di luaran sana? Misalnya iklan. Atau misalnya ini konteksnya masih tentang kerajinan sih ya. Atau sesuatu yang berguna gitu di daerah kalian kira-kira ada apa ya yang kira-kira bisa dijual yang punya daya guna buat konsumen. Ya mulai dari situ aja dulu. Kalau ternyata kalian mentok nih nggak ada, ya itu kalian coba browsing bahan baku yang kira-kira potensial. Oh ini bagus nih digabung dengan desain. Aku punya potensi, misalnya kamu bayangin ya, aku punya ide buat desain dari gambar yang kalian tadi kan unsur budaya ya, misalnya ada cerita Malin Kundang atau apa sih kalau Malin Kundang tuh Padang ya, Matra ya. Kalau ada yang tahu nggak di daerah kalian tuh ada cerita rakyat apa? Tangkuriang ya, Tangkuriang. Wangi Nyiroro Kidul. Nyi Roro Kidul emang di daerah situ juga ya, Garut ya. Agak. Pakai Kidul. Apa? Garut Selatan, Bu. Garut Selatan, iya bisa aja, tapi jangan yang berbau-bau mistik kali ya, yang lebih eh, apa ya? Majapahit. Panedi, Panedi Prabu. Siliwangi. Oh iya, Siliwangi bisa tuh cerita-cerita seperti itu. Lungu. Atau itu apa tuh yang ada putri dari Kayangan terus mandi di sungai itu apa ya namanya? Kidul, Rawajokan. Jaka Tingkir itu bukan dari situ ya ceritanya. Cerku. Nah, kalian bisa tuh browsing-browsing ya. Jadi ada kisah apa sih
atau ada potensi atau tarian ya, tarian apa sih? Jadi nah, nanti kita diskusikan. Jadi mungkin yang pasti gini, ini kan kita belajar menjadi orang yang kreatif ya. Wirausaha itu tuh sebetulnya seorang kreatif gitu. Jadi apapun idenya, apapun gayanya, kamu eksplorasi aja dulu. Balik lagi, yang ibu nilai adalah usahanya. Jadi semakin banyak ide-ide yang macam-macam segala macam itu semakin baik. Nanti kamu akan pilih, akan pilih yang terbaik dari situ. Nanti minggu depan ibu mau dengar ada ide apa, ini jadi ini jadi ini segala macam. Nah, Iya, betul. ibaratnya kita kayak lagi ngumpulin ide aja. Oh, saya pengen bikin ini deh, kayak seru nih gitu. Misalnya pintu Doraemon gitu misalnya kan dari kayu jati gitu. Tapi si Doraemon sendiri kan bukan budaya kita ya. Nah, ini kamu gabungin nih sambil belajar mendalami budaya apa yang kamu miliki di daerah kamu gitu. Jadi ini berupa latihan kita, latihan kreativitas sebenarnya ya. Di situ sih. Jadi bukan nanti akhirnya kamu kepusingan membuat barangnya dulu, tapi di sini yang ibu pengen kalian eksplorasi sekreatif mungkin karena usaha itu tuh dimulai dari kreativitas. Jadi jangan takut, bener-bener udah eksplorasi aja. Kalian sebutin saja. Jadi misalnya kamu punya list, yang kiri adalah list budayanya. Tadi ya ada Jakatingkir, Roro Kidul, apalagi wayang golek, Sikabayan, apa segala macam ya itu. Nah digabung dengan sini, oh, saya mau Kabayan nanti jadi cerita apa? Lumayan jadi orang gitu. Bukan, kalau itu kan digabungin budaya dan budaya, bukan. Jadi Kabayan digabung di sini menjadi boneka golek gitu. Itu kan mungkin ya. Jadi misalnya Nyi Roro Kidul di sini uh, dijadiin misalnya kayak batik gitu, batik. Jadi itu penggabungannya tuh antara non benda menjadi benda, jangan non benda dan non benda. Nah, itu minggu depan ibu mau dengar eksplorasi apa nih yang kalian miliki. Kita latihan dalam membuat kerajinan. Ya. Jadi yang itu kalian nanti berdua diskusiin. Terus kalau yang di UTK-nya sendiri adalah tadi kalian mulai membayangkan usaha apa sih yang benar-benar bayangin dalam 5 tahun ke depan usahanya itu bisa terwujud. Jadi dimulai nolnya tuh dari sekarang. Oh. Dan ibu akan bantu mengarahkan. Jadi fungsinya ibu di sini sebagai guru juga, kalian mumpung ada pelajaran ini, mumpung ada ibu yang juga seorang wirausahawan, kalian mau nanya apapun, ibu bisa bantuin insya Allah. Ya, jadi oh ini gimana ya caranya gitu. Kita akan belajar bareng-bareng. Oke. Mungkin itu aja dulu. Kalau nggak ada pertanyaan atau kalau ada yang mau ditanya juga tolong disampaikan. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, difoto yang usaha yang mau diperbaikin tadi, minatnya apa, dengan kenapa pilih itu. Ingat ya, dicatat ya. Jadi kamu mau jadi wirausaha apa? Itu satu. Yang kedua, kenapa kamu mau memilih jadi wirausahawan itu? Ya, kira-kira bagaimana kamu memulainya? Jelas ya? Itu 3 pertanyaan yang nanti kamu jawab, kamu tulis dan kamu foto. Nah, yang kedua, minggu depan kalian sudah siap dengan ide-ide yang seru banget
yang bisa kalian share ke kita, kira-kira itu mungkin nggak jadi pekerjaan jadi kerajinan. Oke, udah jelas ya tugasnya ya. Oke, kalau gitu kita sudahin kelas ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Thank you, teacher. Tip dulu ya. Dalam hati selesai. Ya Allah.